logika. Dengan kondisi seperti ini, kalau minter di luar, berarti kan di pembangunan. Kan seperti itu. Yang lucu, ini gue mengamankan, gue jalur senator. Tapi di Gaza terusui. Bahkan saya pernah tidak biasa langsung saya, dan saya juga yang memiliki pada saya itu anak-anak teman-teman media. Itu kata-katanya wafid asbu, nggak tahu aturan seperti itu. Pernah masih saya sempat. Pernyataan pada saat BKD mau diturunkan yang pertama dibatalkan. Sebelum sopo. Padahal kita bukan menakut-nakutin, ya ayo lah sih bener. Mau yang ngomong aja ngomong. Jadi itu yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Waktu tinggal 15 hari, apa untuk ngecor, apa untuk ngaspal. Dan nggak pernah berpikir juga bagaimana alat-alat berat itu masuk ke desa-desa. Sehingga ini digandali di alat berat, sehingga bijak. Dan seperti itu yang terjadi, nggak pernah. Jadi saya mengira dalam hal ini mulai dari perencanaan, mulai dari apa itu nggak ada. Makanya dengan situasi seperti ini saya nggak akan ngomong yang banyak, nilai-nilai itu bocah-bocah nom-nom gitu. Terus kabeh mesti bisa berpikir, nek aku ngomong terlalu vulgar, terlalu terbuka, pikir provokator sama pikir dulu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, Pak Moderator, Mas Afik, biar semuanya ini tahu, biar semuanya ini ngerti yang sebenarnya, tidak berbunder-bunder gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Wawan dan Pak Roh. Dan ini yang kita tunggu-tunggu ini, Kang Yoto. Terima kasih. Sekarang Kang Yoto akan menjawab semuanya tentang pertanyaannya enggak pencerahan ya Pak. Pertanyaannya tidak ada pertanyaan ke saya, semua sudah dijawab dan pertanyaannya sudah selesai. Jadi hari ini saya bersyukur bisa mendengarkan. Masukan Pak, masukan untuk anak muda Pak, terutama Pak. soal mimpi Bojonegoro. Mimpi mau. Monggo kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Merdeka! 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 Kok ngomong merdeka kok mesti PDI? Merdeka itu milik bangsa Indonesia. Jadi kita ini terlalu peka dengan identitas personal, tapi lupa dengan identitas kebangsaan. Saya mulai dari situ dulu. Ya. Tadi karena temanya itu kebangsaan. Jadi para pendiri bangsa itu sadar bahwa kita semua ini punya ego individu, ego kelompok. Kelompok itu bisa etnis, kelompok itu bisa keagamaan, kelompok itu bisa aspirasi politik. Nah, lalu kelompok orang-orang yang punya kelompok dengan perbedaan ini itu punya tekad bersama untuk membangun negeri dan punya cita-cita bersama. Cita-cita itulah yang dimanifestokan dengan cita-cita kemerdekaan. Lalu negeri ini itu dimanifestokan dengan kalimat tanah air dan NKRI. Kebersamaan ini itu dimanifestokan dengan kalimat kebangsaan. Jadi ketika kita menyebut kebangsaan, itu berarti kita harus bersedia melampaui ego kita masing-masing. Dan karena itu Bung Karno mengatakan gotong royong. Gotong royong itu melampaui daripada partnership. Karena gotong royong itu kita boleh berbeda, tapi bersinergi, saling memperkuat, bisa jadi kerja di tempatnya masing-masing, itu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini kalau kita kembali.
Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah orang Bojonegoro ini punya tujuan bersama? Apakah kita punya kesadaran bersama untuk mencapai sesuatu? Belum. Apakah dalam bahasa mikro keindonesiaan dan kebojonegoroan itu masih ada? Ini pertanyaan saya sekarang. Dan kebangsaan ini kata Bung Karno tidak terjadi dengan sendirinya. Saya tadi, mohon maaf terlambat, karena saya lagi meeting dengan Profesor Wong. Dia adalah dekan di National University of Singapore dan kebetulan akan menjadi salah seorang yang dikontrak oleh Tsinghua University. Setelah selesai saya harus ketemu dengan Alfred Springer, itu orang Swiss yang kebetulan lagi membuat capital venture. Makanya saya agak telat, gitu ya. Apa? Oke, kita desa orang kali ngerti. Lah, ini karena itu apa yang kemarin saya ngobrol itu yang menarik adalah kemudian betapa kita bangsa Indonesia ini yang sangat luas, sangat besar, yang tadinya diverse, dan kemudian ketika saya kenalan, where are you coming from, Kang Yoto, saya bilang I'm come from Bojonegoro. Terus kebetulan si orang Singapura itu tahu saya bahwa Kang Yoto itu adalah 2 times elected to be a region in Bojonegoro, 2 kali jadi bupati di Bojonegoro gitu. Lalu dia tanya apa yang spesifik Bojonegoro, saya bilang Bojonegoro itu diverse. Diversity-nya Bojonegoro itu persis diversity-nya Indonesia, kebinekaannya. Masalahnya Bojonegoro itu seperti masalah Indonesia. Kalau bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan itu perlu mencerdaskan bangsa, berhadapan dengan kemiskinan, membangun infrastruktur, membangun pemerintahan yang baik, politik yang membangun keberadaban politik, bagaimana kualitas kerja bersama, itu persis juga yang dihadapi oleh Bojonegoro. Sama. Ini satu. Bahkan dulu saya mengatakan the mothers of problem Indonesia itu ada di Bojonegoro. Kalau ngomong bencana, Bojonegoro ini induknya bencana kok. Jenis bencana apa saja yang ada di Indonesia itu ada di Bojonegoro. Dan kalau ngomong plural, kita ini sangat plural, bukan hanya karena agama atau etnis, tapi karena perjumpaan dulu Majapahit dengan Demak, Demak dengan Pajang, Pajang dengan Kartasura, itu yang membuat kita ini sangat beragam secara budaya. Maka orang Bojonegoro ke barat dengan orang Bojonegoro ke timur itu beda sekali. Kepercayaan dirinya, cara mengekspresikan beda. Kalau kita ketemu dengan orang Bojonegoro ke barat, baru ngomong saja sudah nggih, amin. Kali Bojonegoro ke timur, lain lagi, gancuk kan loh. Ricek kan loh. Itu bahasa sehari-harinya gitu loh kan. Bahasa. Dan saya fasih ngomong itu karena saya Bojonegoro ke timur. Nah, lalu apa? Jadi ketika habis reformasi kemudian membangun kebangsaan, Bung Karno itu sadar betul apa yang ingin dibangun pertama kali adalah identitas dan kebanggaan, kepercayaan diri menjadi bangsa. Itu kuncinya. Ya. Lalu saya diskusi kemarin, kalau Anda Google ada namanya Hara Token Indonesia dengan Alfred, itu kita diskusi dengan seorang. Apa sih yang membuat kita kadang-kadang nggak percaya diri? Pak Jokowi di ulang tahun Nasdem kemarin tanggal 11 November, saya kebetulan hadir satu ruangan. Pak Jokowi lagi-lagi mengatakan baru keliling di G20, di mana orang kemudian memperhatikan melihat Indonesia karena kita adalah menjadi pimpinan G20. Tapi apa yang terjadi, Pak Jokowi merasakan betapa ketika kembali ke negeri ini soal kepercayaan diri menjadi bangsa itu tidak tinggi, rendah. Ciri orang nggak percaya diri itu kan nggak berani ngomong terus terang, lebih baik sembunyi-sembunyi, merasani gitu loh. Itu ciri orang nggak percaya diri. Ciri orang nggak percaya diri itu nggak berani ngomong kalau nggak ada temennya. Kalau ada ngomong baru, betul, itu orang nggak percaya diri karena nggak biasa berargumen dan nggak biasa terbuka. Kalau dicocok itu kaget. Nah, dan kemudian ciri orang nggak percaya diri itu dia nggak mau menerima kritik. Karena apa? Selalu setiap kritik itu dilihat as personal. Itu ada ke saya, bukan ke posisi saya.
Kalau orang percaya diri, oh silahkan kritik. I got a feedback. Feedback itu apa sih bahasa Inggris? Makanan baik, umpan baik. Saya perlu kritik itu karena saya bisa mirroring, bisa bercermin dari kritik-kritik itu. Karena semangat kita adalah gotong royong. Makanya sila keempat itu adalah kemusyawaratan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Oke, siapa tahu dari mulutmu yang seperti itu keluar hikmah gitu. Ketika Parman ngomong jancuk gitu, jancuknya Parman itu jangan-jangan ada hikmahnya gitu. Iya itu. Nah, kita dengarkan itu, dan itulah Bung Karno yang selalu mencoba membayangkan itu para founding fathers kita. Ingat ya, para founding fathers kita itu beragam betul, latar belakangnya macam-macam. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu. Nah, kepercayaan diri ini penting. Jadi kalau Mas Andi tadi mengatakan membangun bangsa itu adalah dimulai membangun manusia. Manusia dalam level personal itulah kualitas SDM, manusia dalam level kolektivitas itulah bangsa. Ya. Saya ini mantan bupati 2 kali di Bojonegoro. Itu tahu benar dan merasakan bagaimana orang Bojonegoro itu nggak pede sebenarnya. Saya merasakan itu. Itulah yang membuat saya memberi ruang kepada orang Bojonegoro untuk belajar pede. Makanya kalau dulu ada orang kritik saya, terus nggak bisa hidup, saya tanya, itu bisa hidup nggak Pak Bu? Tolong aku kasih PL supaya bisa hidup, supaya bisa kritik saya. Ya, kalau dulu ada orang itu suka ngeritik saya, dulu musuhi saya waktu pilkada pertama kedua, tolong cek dia bisa hidup tidak. Kenapa? Saya perlu suara dia untuk kemudian membuat orang Bojonegoro biar percaya diri. Kenapa? Ini bukan rezim kekuasaan, tapi ketika orang itu berkuasa, katanya apa? Eleanor Roosevelt mengatakan, kalau kamu ingin tahu wanita itu baik atau tidak, please put in hot water. Taruhlah di air panas, karena dia adalah seperti tea bag gitu ya. Seperti tea bag itu bungkusnya teh itu benar atau tidak, itu beneran kuat tidak itu ya ketika ditaruh di ini. Tapi kalau kamu ingin tahu seseorang yang sebenarnya itu karakternya kayak apa, kasihlah kekuasaan. Karena ketika diberi kekuasaan, warga negara biasa-biasa itu ketika dapat kekuasaan itu bisa berubah. Miki bisa berubah, kok Miki? Tanda tangan bisa berubah, kok? Nah, apalagi kalau yang pegang mic ini tidak berhadapan dengan rakyat, tapi berhadapan dengan pengikut. Yang pengikut itu selalu siap, itu bahaya. Tapi kalau diberikan rakyat itu artinya apa sih? Rakyat itu artinya yang pegang mic ini sadar hanyalah mandat yang diterima itu pinjaman dari rakyat. Maka dia akan bisa melayani rakyatnya. Maka dia akan mendengarkan, menggunakan mic ini dengan bijak. Tanda tangannya juga dengan bijak dilakukan. Masuk! Kekuasaan akan dilakukan dengan bijak. Karena esensinya adalah cita-cita kolektivitas kebangsaan kita itu adalah membuat manusia Indonesia dan bangsa ini makin hari makin baik, makin kuat. Mohon maaf, apa yang disebut dengan kemajuan itu bukan semata-mata yang namanya alam fisik. Bung Karno mengatakan kemajuan itu adalah alam batin, itulah culture. Bangun karakter building. Dan karena itulah kualitas manusia dan kualitas kolektivitas kebangsaan ini harus terus dinurture, dibangun. Ya. Dan sekali lagi, saya dengan pengetahuan terbatas saya soal Bojonegoro ini, waktu itu saya masih muda, umur 42 tahun saya jadi bupati, ya. Dan kebetulan saya punya background ilmu sosial, saya aktivis ikut demo. Dan di situ yang paling berat buat saya waktu itu adalah saya by origin dan kader Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah. Saya harus memimpin dalam perspektif kebangsaan. Tantangan terbesar bukanlah dari rakyat, tapi dari diri saya sendiri waktu itu. Karena saya harus menjadi sopir bis umum bagi seluruh rakyat Bojonegoro. Di mana saya tidak boleh lagi hanya melihat pendukung saya, tidak boleh melihat orang yang mendukung saya. Kali ini saya duduk di sini adalah untuk melayani seluruh rakyat karena sopir bis. Dan saya terikat oleh konsensus kebangsaan. Siapapun pejabat publik itu adalah untuk membangun bangsanya, membangun sumber daya manusia supaya bisa mencapai cita-cita kemerdekaan secara kolektif.
Ya, itulah yang membuat kemudian saya berusaha tidak menjadi penguasa, tapi menjadi pelayan. Dan Pak Mun menurut saya menjadi pelayan. Apa yang membedakan pelayan dan penguasa? Bapak Ibu, saya melihat akhir-akhir ini sedikit-sedikit orang bicaranya gini. Ini sudah sesuai dengan hukum, sudah sesuai dengan prosedur dan aturan. Mas kan, Mas. Itu seolah-olah sudah benar dikatakan itu. Padahal yang namanya kebenaran itu ada 3, legal, ya, legal, logic legal, kemudian ada moral justice, dan ada social justice dalam kebangsaan ini. Ya, dan legal itu harus dilandasi oleh moral, dilandasi oleh sosial. Ketika sosial dan moralnya tidak ketemu, kok legal? Maka kemudian dipertanyakan siapa yang membuat peraturan ini. Yang membuat peraturan ini kan penguasa sendiri. Lalu disebut ini sudah sesuai dengan peraturan. Lebih gawe-gawe dhewe kok bener-bener ini problem di kita. Karena ini ada problem taksonomi namanya ya. Taksonomi itu di dalam level elemen transformasi ada 7 level, itu problem taksonomi. Saya agak fasih karena saya melatih di PRRI waktu di Lemhanas saya waktu itu. Kali ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi ini kadang-kadang kita ini ngomongnya ini sudah sesuai dengan aturan ini. Dan ketika teman-teman ini ngomongin aturan, soalnya juga sudah selesai. Oh iya bener, sesuai aturan. Ya aturan itu sih gak bisa sopo. Kalau ngomong perpres, perbub apa, yang buat itu sopo. Dan yang buat itu untuk kepentingan sopo. Apakah kepentingan sosial, publik, bangsa, negara, atau kepentingan kekuasaan? Sing salah berarti DPR ya kan? Ya, Jadi ketika kemudian regulasi seperti perda, kemudian undang-undang dibuat, sekali lagi dibuat itu dalam semangat kebangsaan atau dalam semangat kekuasaan kelompok. Kalau kekuasaan itu bawaannya kemudian kelompok. Ini kan sebenarnya yang ingin kita pertanyakan, jika mimpi bersama itu masih tumbuh atau tidak. Ketika kemudian mimpi bersama itu tidak bisa tumbuh, terluka. Kenapa? Karena ada kemudian kekuasaan dipakai, ya, kewenangan dipakai untuk kekuasaan. Inilah yang kemudian nalar dan moral kebangsaan kita menjadi terluka sebagai anak negeri ini. Ya. Padahal kekuasaan itu dipergilirkan supaya orang berlomba-lomba memberikan yang terbaik buat bangsa. Makanya komitmen pribadi saya, kenapa kok saya pilih tidak harus marah, siapapun boleh, dan kita harus fair, yang bagus harus kita katakan bagus. Misalnya di Bojonegoro jalan cor itu saya kira bagus dan betul harus dilakukan. Yang menurut saya tidak tepat itu kalau masih ada yang bagus kemudian dicor, yang rusak tidak, itu kurang tepat. Ya. Iya loh. Lalu pilihan yang lain adalah kalau cuma berhenti dicor itu yang tidak bagus, karena cor itu instrumen jalan itu. Instrumen apa? Instrumen bukan hanya untuk seneng-seneng, tapi membuat pertumbuhan kebangsaan di Bojonegoro ini, produktivitas. Produktivitas itu apa? Salah satunya ekonomi. Maka kalau perlu jangan cuma cor seperti itu, bikin lingkar cor Bojonegoro yang lebih besar supaya industri bisa tumbuh di kanan kiri Bojonegoro ini. Saya kenapa betulkan? Ya benar harus dilakukan itu. Kalau perlu lebih dari itu. Supaya apa? Supaya wong Bojonegoro, manusia-manusia Bojonegoro ini punya pendidikan lebih baik dan kemudian punya akses pekerjaan yang lebih baik. Kenapa? Dulu saya pernah ingat betul pilihan saya, waktu itu saya pidato. Kalau infrastruktur kita tuh bagus, tapi kemudian manusianya itu masih tidak kualitas, tidak produktif dan energik. Ya, saya setuju dengan kalimat produktif dan energik. Ya, tidak produktif dan energik manusianya ini. Maka itu kan seperti sangkarnya indah luar biasa, tapi manuke kok loro gitu ya. Manuke terus itu kan kok lebih kuwi gitu ya. Nah, karena itu saya setuju Mas Andi, di mana dimensi membangun manusia Bojonegoro itu penting, bukan hanya social capital, tapi juga atribusi kesehatan. Saya setuju BPJS diberikan pada universal pada rakyat, saya setuju. Pendidikan rumah sakit diberikan itu bagus. Ya. Tapi kemudian pendidikan ini adalah pintu sebenarnya untuk kemudian kalau tidak punya sawah,
dia harus punya keterampilan untuk menciptakan sesuatu. Itu penting Bojonegoro ini. Kalau dia nggak bisa menciptakan, dia harus ditolong dengan apa? Ada industri di kanan kirinya supaya dia punya akses pekerjaan. Dan siapa yang bisa menolong? Inilah gunanya kekuasaan dibuat. Ya, saya terus terang, misalnya kalau pendidikan kita tidak mencipta keterampilan vokasional tidak dibangun dengan baik, maka ini ke depan itu yang saya takutkan. Infrastruktur kita sudah bagus, tapi manuwe loro gitu ya. Sangkarnya bagus, tapi ternyata manu itu manu loro gitu. Kayak manggung piye gitu loh, nek manggung itu piye loro kok manggung gitu. Nah, inilah yang kemudian kalau kita ngomong kebangsaan kan kita ingin memperkuat kebangsaan kan dalam konteks lokal Bojonegoro ini yang diperkuat pun manusia sekali lagi karena esensi pembangunan itu adalah untuk manusia. Ya, bayangkan kalau kita ini keluarga besar, tiba-tiba ada warisan besar yang namanya minyak, kita semua berpesta pora, ya nggak tahu kalian ikut berpesta pora atau minimal nonton orang pesta, minimal, atau biar boleh lihat tonggoku nanggap payang, aku nonton seneng aku, ya. Anggap aja kaki nonton nenek tanggap payang, gitu ya. Kita seneng semua melihat ini semua. Nah ketika seperti ini, pertanyaannya apakah ini akan berkelanjutan pestanya atau tidak? Dan bagaimana supaya semua orang ikut bahagia berpesta dalam menciptakan pesta-pesta kecil dalam jangka panjang? Inilah yang namanya kenapa kekuasaan itu harus digunakan untuk men-serve rakyat, melayani rakyat. Kebutuhan rakyat itulah yang dilihat. Bangsa ini harus di-serve, di-nurture. Itulah pentingnya pendidikan, pentingnya kesehatan, dan pentingnya ruang-ruang publik seperti ini. Supaya apa? Supaya aspirasinya kemudian bisa muncul. Karena negara Indonesia itu dibuat tidak untuk sekelompok orang, tidak untuk segolongan orang, juga tidak untuk penguasa, tapi untuk bangsa dan negara. Hanya Bojonegoro kan? Tak jawab kabeh iki kok. Mana Komplit. Gue gak sampai pakai komplit dan kabel lah. Saya paham. Nah, sekarang yang terakhir, teman-teman, saya terus terang senang. Ini saya 3 tahun tidak lagi ngomong soal Bojonegoro. Dan ini pun saya masih menjaga tidak masuk lebih menukik. Karena saya bisa ngomong lebih menukik lagi. Sekarang yang menukik kan? Saya masih jaga untuk tidak menukik. Pertama, karena ini adalah penampilan publik saya pertama setelah saya pensiun 2004. Ini pertama kali. Saya ngapresiasi kalau ada orang yang berani ngundang saya. Baru ini. Bagus gitu. Ada yang berani ngundang saya. Kok ada yang berani ngundang Pak Mul? Lalu ada yang SMS saya takut ketahuan kok. Kok enak kita riwani ngundang aku kumpul karo Mas Wawan lah gitu. Gitu kan? Kok Pak Mul kok ono gitu loh. Ketemune kan Edi Kuncoro karo Mas Anwar Soleh bareng ini. Lu kok wani? Ya, karena saya senang itu berarti apa? Bangsa Bojonegoro belum mati. Masih menyawi. Berarti masih ada ini tanda-tanda kehidupan. Ya, saya seneng. Iya, terus 2 tahun untuk melihatnya cukup lagi betul. Ya, saya dulu juga ngomong Pak Mul ketika ditanya kapan, nunggu Pak Mul. Minimal saya 2 tahun. 3 tahun, karena ini udah 3 tahun makanya saya mau juga. Nah, yang selanjutnya teman-teman, yang seperti ini itu akan menjadi kekuatan baik kalau kita juga punya agenda visi yang jelas, dan ini sekali lagi dilakukan bukan untuk diri kita tapi untuk konteks kebangsaan masa depan kita. Dan saya terus terang kalau ngomong hidup saya, sebenarnya saya ini dalam posisi paling nyaman hidup saya sekarang ini. Saya punya posisi yang lumayan lah. Ya, saya ini kalau di politik masih jadi ketua koordinator Jakarta. Saya ini adalah presiden United University. Lumayan hidup saya di kampus juga masih lumayan gitu ya. Saya 2001 itu sebenarnya sudah associate profesor, jadi kalau saya pakai gelar profesor itu ya aneh. Dan saya nggak dicaci maki gitu ya. Oleh siapapun, saya nyaman gitu ya. Nggak ada yang dari saya. Orang sing laporan ya. Orang itu hidup saya nyaman. Kalau ketemu saya, ketemu apa ya itu enak aja gitu, nggak ada beban. Nanti luwih berkah Pak. Ya, tapi bukan itu sesungguhnya hidup kita.
Bukan untuk itu saja hidup ini dilahirkan. Ketika kita tidak punya kepekaan terhadap kebangsaan dan masa depan bersama, kita tidak lebih dari apa yang keluar dari kotoran kita sendiri. Dan ingat, jangankan kemudian kebaikan, keburukan saja lo harus diperjuangkan. Jangankan kesalahan, kebatilan, kebenaran itu juga harus diperjuangkan. Jadi nggak ada tiba-tiba sesuatu itu datang dengan sendirinya. Kalau dalam bahasa agama, tanda-tanda orang lemah iman itu kalau hidupnya cuma bisa berdoa. Itu tanda-tanda lemah iman. Kalau orang masih bisa ngomong, bersuara dan mengorganisir, menciptakan suaranya supaya efektif, itu tandanya orang yang kuat imannya. Nah, saya nggak tahu yang hadir ini orang lemah iman atau kuat iman. Ini yang lemah iman apa yang kuat iman? Sahabatnya bener kan? Apa sih sahabat enggak? Dan ini yang selalu saya yakinkan di mana-mana. Kalau ingin melihat negeri ini cepat rusak, jangan ada orang-orang baik yang peduli dengan persoalan politik. Jangan ada seorang pun yang merasa baik peduli dengan persoalan politik ini, peduli dengan persoalan kebangsaan. Saya hakul yakin bangsa ini akan jauh lebih cepat rusaknya, termasuk bujur-bujur. Masuklah, bangsa kan bujur-bujur nasionalisme kita. Jadi saya senang ketika masih ada orang yang peduli, dan itulah saya hadir bersama-sama. Artinya kita banyak teman gitu ya, tidak sendirian. Dan mungkin juga banyak yang tidak punya kesempatan untuk bersuara, banyak juga yang menunda kesempatan bersuaranya, menunda nanti tunggu 2023 September setelah Pak Wawan berhenti jadi waktu, mungkin ada yang nunda itu gitu ya, nanti kita lihat untuk mengatakan pendapat dan menyuarakan aspirasi dirinya. Dan saya senang yang berpartai teruslah berpartai, karena partai adalah instrumen untuk merebut kekuasaan dan mempersembahkan kekuasaan itu buat rakyat. Terima kasih Pak Mul yang mau memimpin ketua DPD Nasdem betul-betul. Ya. Hidup Pak Mul. Ya. Dan apakah saya kalau ditanya pemimpin, apakah Yoto kapok berjuang lebih? Enggak, saya nggak ada kapoknya dan berjuang lebih. Apakah malu kalau kalah? Lu kalau cuma ongkosnya malu untuk bangsa dan negara ini, nggak ada artinya apa-apa. Pulang. Apakah nggak sedih kalau uangnya hilang? Nah itulah bagian dari kebangsaan. Uang yang hilang dan habis itu menjadi berharga karena dipersembahkan untuk perjuangan. Justru sedih kalau nyawa dan uang kita habis, tapi tidak ada manfaatnya untuk kebangsaan. Nah yang nggak punya duit, minimal punya suara dan menyuarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau teh mau neng kafe ngurung-ngurung. Paham tenang soalnya juraro. Yang penting adalah bahwa kita harus punya keberanian untuk menyuarakan. Percaya diri lah. Saya kira cukup ya. Panitia kita terus tenang. Soalnya. Jadi saya baru ngomong detail-detail, nanti akan ada lagi. Oh iya. Saya kira ya harus disisakan. Kalau sudah berhenti sekarang kan tidak ada lagi nanti acaranya. Ini ternyata ada yang mau nyanyi Aku Suara Beto. Nanti jadinya setelah kita tutup. Terima kasih para narasumber. Sebelum kita tutup pada diskusi kali ini, harapannya dari para narasumber adalah dan kawan-kawan semua bahwa diskusi ini akan berlanjut dan diapresiasi sekali oleh para narasumber termasuk Kang Yoto bahwa masih ada orang yang berani mengundang Kang Yoto, Pak Mul dan Mas Wawan, apalagi dalam satu forum ini luar biasa. Ternyata masih hidup ternyata. Sebelum kita tutup perlu saya sampaikan nasi buntelan. Demokrasi mati suri. Gedung Dewan tak angker lagi. Sesekali terdengar teriakan, namun hanya basa-basi. Selanjutnya dijadikan ajang transaksi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Diskusi soal kebijakan tak didengar lagi karena takut dikunci, khawatir tidak kebagian nasi. Haruskah ini dibiarkan
di kabupaten tercinta ini. Terima kasih kepada para narasumber dan para hadirin sekalian. Sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber dan kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Mas Jiwa. Sampai itu Bang. Oke, terima kasih buat para narasumber dan juga Mas Hafid yang telah memandu acara pada sore hari ini. Untuk yang terakhir, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, ada simbolik kenang-kenangan dari tim Rumah Alternatif Eboma bersama Sang Rupa. Monggo, Mas Dadan, bisa dipersiapkan. Ini loh Kang, Ya, terima kasih pada kawan-kawan, cek bapak-bapak ibu semua, kawan-kawan media, NGO dan lapisan masyarakat atas, bawah, menengah. Terima kasih sedalam-dalamnya buat bapak narasumber Pak Mul, Kang Yoto, Mas Wawan, Kang Satu, anak banget. Semoga bulan depan makin gayeng lagi dan apa ya, jangan sampai berhenti sampai di sini lah. Ini ada cindera mata dari Rumah Alternatif Eboma yang kerjasama dengan Ibu Suara, kemudian ada apa namanya media partner Kabar Pasti, kemudian ada frontman, organizer, kemudian Sang Rupa, teman-teman Akar Kreatif, Brut. Nah, ini cindera mata diwakili oleh Mas Agung BP. Moga Mas Agung penyerahan ya. Moga bapak-bapak narasumber dan Mas moderator Kang Safid berdiri. Dari Pak Mul dulu. Tepuk tangannya. Foto. Tepuk tangannya teman-teman. Kemudian Pak Wakil Bupati Pak Mas Wawan. Tepuk tangannya teman-teman. Kang Abdus Safik, moderator si bola anak-anak banget. Tepuk tangan. Kemudian foto bersama ya. Foto bersama Bapak narasumber dengan Mas moderator Kang Safik. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke.